Wahai para penonton yang budiman, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya hadir kembali dengan suguhan film yang sudah saya rangkum ratusan tahun yang lalu, yang mana film ini menceritakan seorang bapak-bapak yang bukan seorang militer atau mantan agen, bukan juga mantan mafia atau mantan gangster dahulunya, melainkan seorang bapak-bapak biasa yang begitu menyayangi keluarga tercintanya terutama putra kecilnya, yang mana ia menjadi brutal dan penuh tekad bahkan tak segan untuk membunuh. Perubahan drastis tersebut terjadi setelah musibah yang menimpa keluarganya, yang mana putra sematawayangnya tewas karena peluru nyasar setelah dua anggota geng saling tembak di sebuah komplek perumahannya, sehingga bapak-bapak yang tadinya hanya orang biasa, kini menjadi brutal dan berniat balas dendam untuk anaknya dengan membantai seluruh gangster yang tak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat tersebut. Lantas bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak berjamaah. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brian dan istrinya yang sedang bermain bersama putranya pada saat hari Natal. Tiba-tiba muncul dua mobil sekelompok geng yang sedang baku tembak dan mengakibatkan anak Brian tewas tertembak peluru nyasar. Seketika suasana bahagia menjadi tangis. Brian yang tidak terima lantas mencoba melakukan pengejaran untuk meminta pertanggungjawaban pada gangster atas kejadian tersebut. Setelah satu mobil gangster berhasil dilumpuhkan musuhnya, dan masih tersisa satu kelompok yang mana Brian mengambil sebatang besi dan memukul tepat pada kaca mobilnya. Namun bernasib apes bagi Brian saat gangster itu mengejarnya hingga terpojok dan berhadapan dengan ketua geng tersebut yang bernama Gonzales dan menembak Brian tepat di lehernya. Setelah beberapa lama Brian akhirnya siuman dengan sang istri yang selalu setia menemani. Kini Brian harus menerima kenyataan pahit yang mana ia mengalami kebisuan permanen akibat luka tembak yang dialami, yang mana membuat ia sangat ingin segera balas dendam atas musibah yang telah menimpanya. Beberapa hari kemudian saat Brian dalam perjalanan pulang, ia melihat orang di jalan sedang transaksi narkoba seketika ia teringat gangster waktu itu dan membuatnya sangat ingin balas dendam. Setibanya di rumah betapa sakitnya Brian ketika harus menerima fakta bahwa kini anaknya telah tiada. Brian terlihat sangat marah seakan tak bisa menerima kehilangan putranya tersebut, terlebih saat melihat koran yang berisi berita tentang kejadian tewasnya putra Brian. Hari demi hari dilalui hanya dengan menghabiskan waktu di dalam garasi sambil minum-minum, sehingga komunikasi dengan istri pun tidak harmonis, terlihat jelas musibah yang ia alami berdampak buruk bagi keluarga dan dirinya. Saat duduk di depan rumah, ia kembali lagi teringat di suatu hari yang mana pada saat putranya tertembak peluru nyasar, yang jelas membuatnya semakin merasakan sakit hati yang begitu dalam. Brian yang sangat berkeinginan melakukan balas dendam, lantas ia pergi ke kantor polisi untuk mencari wajah para pelaku. Setelah mendapatkan wajah Gonzales dan teman-temannya, Brian menempelkan semua gambar wajah tersebut di papan dinding garasinya. Brian berniat menghabisi semua orang yang ada pada papan nama itu tepat pada tanggal 24 sebelum Natal tiba. Brian pun mulai melakukan latihan fisik serta kemampuan cara melakukan serangan mematikan menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu, ia bahkan membeli mobil bekas untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Yang karena mobil yang ia beli kurang mumpuni, sehingga ia sedikit memodifikasi mobil tersebut menjadi lebih baik dan itu semua dikerjakan seorang diri. Tak cukup dengan semua latihan yang sudah dilakukan, Brian juga mengikuti kelas menembak untuk persiapan yang lebih maksimal dan membuatnya percaya diri saat menghadapi Gonzales dan para gangster tersebut. Karena dirasa Brian hanya fokus balas dendam dan tak punya waktu untuk istrinya, bahkan seolah tak berkeinginan untuk membuat rumah tangganya menjadi lebih baik, sehingga membuat sang istri akhirnya tak sanggup dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Brian yang dirasa hidupnya sudah hancur ia pun tetap fokus pada niatnya. Hingga suatu hari Brian melakukan latihan dengan mobilnya ia belajar cara bermanuver yang mana bertujuan melancarkan aksinya dalam misi yang sudah direncanakan. Pada suatu malam terlihat Brian mengamati Gonzales dari seberang gedung, ia mendapatkan beberapa info penting yang mana akan membuat Brian lebih mudah untuk memulai misinya. Setelah selama hampir 7 bulan Brian giat berlatih menempa diri, kini ia terlihat kesiapan pada dirinya yang mana saat melakukan latihan terakhirnya terlihat sempurna sehingga membuatnya yakin akan keberhasilan dalam misi balas dendamnya nanti.
Suatu hari ketika Brian hendak keluar dari minimarket, ia melihat anak kecil seketika terbayang putra wajahnya dan memeluknya begitu erat karena rindu seakan belum bisa menerima kepergian putranya. Saat sedang memasukkan barang belanjaan dalam bagasi, muncullah Gonzales yang saat itu Brian ingin segera menikamnya namun ia menyimpan pisaunya kembali setelah melihat Gonzales adalah sosok yang disukai anak-anak, bahkan ia membagikan uang pada anak-anak tersebut. Brian hendak mengejar Gonzales yang telah masuk mobil. Brian justru tak sengaja menabrak anak buah Gonzales yang seketika itu pacar Gonzales menumpahkan es krim pada wajah Brian sehingga membuat ia ingin segera melampiaskan hasrat balas dendamnya. Sehari sebelum menjalankan misi, Brian memulai aksinya dengan mendatangi tempat tinggal salah satu orang kepercayaan Gonzales yang bernama Carlos. Brian yang sebelumnya tak memiliki pengalaman dalam dunia kriminal pun nekat masuk rumah Carlos secara diam-diam dan berhasil melumpuhkannya. Ketika sadar Carlos nampak ketakutan setelah melihat beberapa foto yang terpampang di papan nama dalam garasi Brian yang termasuk foto Carlos juga ada di sana, yang membuatnya berpikir ia adalah salah satu targetnya. Karena Brian yang tak bisa bicara sehingga ia menginterogasi Carlos dengan cara memberinya pulpen dan kertas yang sudah tertulis beberapa pertanyaan di sana. Dirasa ia tetap akan mati meski telah memberi keterangan pada Brian, ia pun memilih melawan dan bertarung dengannya. Hari yang ditunggu telah tiba kini Brian terlihat sudah siap melancarkan misinya. Ia mempersiapkan dirinya dengan berbagai perlengkapan dan senjata yang sudah dibelinya beberapa waktu lalu. Sebelum misi dijalankan, Brian mengirim Carlos di depan pintu rumah detektif dan sepucuk surat berisi tentang misinya malam nanti, serta sebuah flash disk yang berisi sejumlah foto anggota gangster yang dipimpin oleh Gonzales lengkap dengan markas mereka, serta berupa keterangan seolah ditulis oleh Carlos yang berisi tentang semua kegiatan para gangster tersebut. Bahkan Brian menyempatkan untuk menjenguk sang istri meski hanya dari kejauhan. Tak hanya itu, ia juga berziarah ke makam putranya untuk yang terakhir kalinya. Pada suatu malam saat Brian berada di lokasi gangster, ia melihat dua gangster sedang memalak dan menganiaya pasangan pejalan kaki yang membuat Brian begitu geram. Saat mereka selesai beraksi, Brian langsung putar arah dan menabrakkan mereka ke dinding sebuah gedung. Setelah berhasil membunuh keduanya, Brian memotong jari mereka dan mengirimnya pada Gonzales untuk mengadu domba seolah kejadian tersebut dilakukan oleh gangster saingannya. Dan benar saja, Gonzales langsung mengirim anak buahnya hingga kedua gangster saling baku tembak. Terlihat seorang polwan yang terpojok dan nyawanya sedang terancam setelah tertembak. Lantas Brian bergegas membantunya dengan skill mengemudinya dan menembaki gangster tersebut. Namun polwan tersebut harus tewas sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Brian yang baru menyadari bahwa aksinya direkam oleh anak buah Gonzales, sehingga ia merasa perlu merebut handphone tersebut, namun sialnya video terlanjur sudah dikirim pada Gonzales. Dan akhirnya Brian pun mengirim rekaman detik-detik saat menembak anak buah tersebut untuk membuat Gonzales semakin murka. Gonzales pun seketika teringat dengan wajah Brian yang dikira sudah mati 7 bulan lalu. Gonzales yang tak ingin tinggal diam pun memerintah tangan kanannya yang bernama Ruiz untuk menghabisi dan mengirimkan kepala Brian. Tak lama muncul Brian yang dengan sengaja memancing Ruiz sehingga setelah beberapa saat kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Dan ketika mobil Brian yang harus terhenti saat ada 3 anggota gangster melakukan transaksi, namun justru Brian tak peduli dan menembaki gangster tersebut sebelum akhirnya ia tancap gas mobilnya. Tak hanya itu saja, Brian bahkan berhasil membuat Ruiz mengalami kecelakaan termasuk menjatuhkan anak buah Ruiz yang mengejarnya menggunakan motor. Di saat yang bersamaan si detektif yang mendapatkan petunjuk tentang alamat para gangster pun memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut. Sementara Brian terlihat sedang istirahat, ia menerima pesan grup di ponsel milik salah satu anak buah Gonzales, yang isi pesan tersebut bahwa Gonzales memerintahkan pada seluruh anak buahnya untuk segera kumpul di markas, sehingga Brian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi mereka di tempat itu sekaligus. Brian akhirnya berhasil masuk ke dalam markas Gonzales dengan cara brutal sehingga sempat terjadi adu tembak dengan anggota geng, meski akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan dengan menembak tangki motornya yang bocor dengan shotgun.
Yang tanpa disadari oleh Gonzales saat sedang berdansa dengan pacarnya sambil menikmati efek narkoba, Brian yang seorang diri telah menghabisi semua anak buahnya yang di bawah. Bahkan saat Brian menaiki anak tangga menuju tempat Gonzales, ia dihadang anak buah yang begitu banyak namun tak sedikit pun mundur bahkan mampu melewati dan menghabisi anak buah tersebut. Setelah tiba pada lantai yang dituju, Brian memasang ranjau berupa kawat peledak tepat di lorong menuju ruang Gonzales berada. Dan pada saat Brian bertarung dengan Ruiz yang ternyata masih selamat setelah kecelakaan, saat itu pula muncul anak buah Gonzales dan jebakan Brian berhasil melumpuhkan mereka. Pertarungan antara Ruiz dan Brian pun masih berlanjut. Ruiz yang masih kuat bertarung meski sudah tertembak 2 kali namun akhirnya ia tewas setelah senjata yang Brian tembakkan tepat menembus kepalanya. Si detektif datang tepat saat sebagian besar gangster berhasil dilumpuhkan, sehingga tersisa hanya beberapa saja yang memudahkan detektif tersebut untuk menghabisinya. Brian dan detektif berniat menyergap Gonzales bersamaan, namun tiba-tiba muncullah pacar Gonzales dengan senapan otomatisnya dan memberondong mereka berdua. Setelah Brian yang sempat tertembak meski dengan sempoyongan, ia pun menodongkan pistol tepat di kepalanya namun tetap membiarkannya hidup. Lantas wanita tersebut menembak Brian dan si detektif yang akhirnya membuat Brian tak segan-segan membunuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada namun tak menyurutkan niatnya untuk balas dendam, meski dengan luka parah ia mampu berdiri mencari Gonzales yang masih sembunyi. Tak lama Gonzales muncul tepat di depannya dan saling tembak di antaranya, yang mana Brian masih terselamatkan berkat rompi anti pelurunya. Pada saat Gonzales tepat akan menembaknya, tiba-tiba sang detektif menghempaskan tembakan dari belakang yang membuat Gonzales tersungkur ke arah Brian, dan seketika itu Brian menghajar Gonzales lantas mencekik lehernya sampai kehabisan nafas, sehingga membuat Gonzales tewas mengenaskan yang itu membuat Brian sangat menikmati balas dendamnya. Film berakhir dengan menampilkan istri Brian sedang berziarah di makam anaknya, yang mana ia terlihat merasakan kesedihan yang begitu dalam atas kepergian orang yang sangat dicintai dalam hidupnya.